Sobat Digify, Learning with Digital. Selamat datang di podcast kita. Aku Abi Satria bersama Zilan Raisa. Oke, jadi para sobat Digify, di sini kita mau bawain tema yang sangat menarik nih buat podcast perdana kita, yaitu literasi digital dengan judul Menavigasi Dunia Digital. Nah, kita berdua akan menemani kalian para sobat Digify untuk semakin menggali lebih dalam tentang apa itu literasi digital. Nah, akhir-akhir ini Zil, apa sih yang lagi sering lewat di sosmed kamu? Wah, Abiu, yang sekarang lagi sering banget lewat di sosmed aku itu banyak dong tentunya. Tapi beberapa minggu lalu ini ada satu postingan gitu yang menarik perhatian aku, di mana postingan ini ada mahasiswa yang foto di depan banner bertuliskan orang miskin ini dilarang kuliah, di mana postingan tersebut ini menuai kontroversial banget nih di media, apalagi di TikTok itu rame banget Abiu. Nah, kenapa itu bisa rame? Karena setahu aku ya, itu orang-orang itu pada salah paham kalau postingan itu katanya tuh ditunjukin untuk orang miskin, padahal aslinya itu postingan ini sarkas kayak gitu, Biu. Nah, dari situ aja kita udah bisa lihat gak sih kalau orang-orang nih masih kurang banget dalam berliterasi digital dan sangat membutuhkan nih yang namanya literasi digital di zaman sekarang. Oke, nah betul banget nih apa yang dikatain Jalan tadi. Menurutku juga memang Gen Z ini masih perlu banget untuk memahami lebih dalam tentang literasi digital, apalagi dilihat dari pengalaman Jilan tadi ya. Terus menurutku juga literasi digital itu bukan cuma main medsos aja lah ya, tapi ada sebuah kemampuan untuk menciptakan, mengolah apapun yang ada di digital itu dengan efektif atau dengan etis lah gitu. Nah, benar banget, Bu. Nah, nih para sobat Digify, untuk memahami lebih lanjut ya, kita berdua ini akan ditemani oleh seorang ahli di bidang literasi digital ini, yaitu Kak Nabila Catur Maharani. Oke, mungkin Kak Nabila boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, hai semuanya, namaku Nabila, aku dari Kominfo. Oke. Kak Nabila nih kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Oke, untuk kesibukan aku sekarang bekerja di Kominfo dan sedang melanjutkan studi S2. Gitu, keren banget loh, lagi lanjut studi S2 ya. Iya. Oke, karena Nabila, aku mau langsung nanya aja nih kayaknya nih ya. Sekarang ini kan kalau kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan yang ada di media sosial ya, di mana-mana ada gitu. Seperti berita hoax atau komentar-komentar jahat, atau bahkan ada yang ketipu gitu di media sosial ini. Nah, karena hal tersebut nih, literasi digital itu tentunya penting banget ya untuk Gen Z tadi yang udah aku sebutin. Oke, para sobat Digify udah familiar belum sih dengan apa yang namanya literasi digital? Kalau belum atau karena baru pernah dengar aja nih, langsung aja kali ya kita tanyain apa sih literasi digital itu dan kenapa itu penting bagi Gen Z. Oke, untuk itu aku akan sedikit menerangkan apa sih itu literasi digital. Literasi digital itu menurut aku itu suatu pengetahuan serta penggunaan bagaimana sih kita dalam menggunakan suatu teknologi dan memanfaatkan suatu media digital dan akses internet lainnya, yang dimana kita tahu kan sekarang Gen Z ini tuh kayak banyak nih yang udah mengakses internet gitu. Nah, untuk itu mengapa sih penting bagi Gen Z ini? Nah, di era digital ini tuh ibaratkan kayak pintu yang terbuka luas yang memiliki masa depan cerdas untuk sebuah peluang yang besar. Nah, untuk itu kita dapat memahami di sini gitu kayak bagaimana kita memahami suatu teknologi bekerja, terus informasi yang diakses di dunia ini dapat dimanfaatkan, dan apakah itu kayak dalam hal positif atau sebaliknya gitu. Untuk selanjutnya itu menggunakan di sini
kita menggunakan media teknologi ini tuh harus bertanggung jawab sehingga tidak adanya peristiwa kejahatan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu ada mengevaluasi, ini juga penting. Nah, karena mengevaluasi ini kita bagaimana kita menyaring suatu informasi agar tidak adanya berita hoax. Nah, untuk itu kemampuan pada literasi digital ini tuh tidak hanya pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi kita juga dapat mengasah pola pikir, pola perilaku dalam menggunakan teknologi digital. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Digify, tentang literasi digital. Ada kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi. Ya, sebelum kita menggali lebih dalam lagi ya, alangkah baiknya gitu kita mengetahui dulu nih tadi apa itu literasi digital. Nah, bener banget dikatain Abiu tadi ya, para Sobat Digify. Nah, tadi juga sudah sempat ya disinggung sama Kak Nabila nih mengenai berita hoax, yang dimana kita juga semua tahu ya, berita hoax sekarang itu lagi marak-maraknya ada di media sosial gitu. Contohnya itu kayak tahun 2019 ya, dimana itu kasus besar sih menurut aku, itu tentang Justice for Audrey, pasti pada tahu dong semuanya. Iya kan, dimana kasus tersebut itu menyita perhatian banyak orang ya, khususnya juga Gen Z, bahkan milenial pun juga ikut-ikutan gitu menyebarkan tentang petisi itu gitu. Nah, agar tidak terjadi adanya berita hoax semacam kasusnya Audrey itu, ada nggak sih cara kita agar bisa membedakan antara berita asli dan juga berita hoax? Oke, tentunya ada dong. Kan karena di sini tuh kayak kita tahu kan sekarang pada era digital ini tuh berita itu kayak menyebar dengan cepat dan mudah gitu. Nah, banyak juga yang bermunculan dengan berita hoax yang dapat menyesatkan atau memplesetkan masyarakat sekitar kita. Nah, untuk itu Gen Z ini tuh kayak penting banget gitu, kayak membedakan bagaimana berita hoax dan berita asli itu ada. Mungkin kayak pas kita akses berita, kita itu kayak harus memperhatikan sumber, yang dimana sumber ini bisa membedakan bagaimana yang berita asli dan hoax. Misal nih kayak tempo.co.id, nah berubah menjadi tempo.co.os.xyz gitu. Mungkin itu juga dapat kayak akses berita hoax gitu Kak. Nah terus selanjutnya itu kayak kita juga dapat memperhatikan judul itu juga sangat berpengaruh, yang dimana jika adanya berita hoax menjadi provokatif dan bombastik dari berita hoax tersebut. Mungkin itu Kak. Oh, jadi kayak gitu ya cara kita bisa membedakan berita asli dan juga berita hoax. Tadi yang pertama kita harus memperhatikan dulu ya sumber berita tersebut itu terpercaya atau enggak gitu. Terus juga tadi yang kedua itu kita harus bisa membaca judulnya itu kira-kira mengarah ke arah yang provokatif atau enggak gitu. Terus juga mungkin bisa juga kali ya Kak kayak ngecek berita gitu di situs web kayak gitu, itu sebenarnya berita asli atau enggak kayak gitu ya. Oke. Oke Zil, sekarang ini kan ya aku di kalangan khususnya para Gen Z ini udah ya rata-rata ya udah pada pakai apa itu medsos ya. Seperti aku contohnya itu sering banget akhir-akhir ini lagi buka Instagram, lagi buka TikTok. Nah biasanya itu paling buat lihat stories temen-temen followers gitu lah. Oh ya. gitu Nah, ya. kalau kamu sih lagi suka pakai medsos apa nih? Oh, kalau aku nih ya, sekarang itu lagi suka banget sama yang namanya TikTok gitu. Karena TikTok itu gimana Iya, ya? TikTok. Kalau kita ngeliat TikTok tuh kadang itu kita kayak suka lupa waktu gitu, karena ya isi konten-konten dari TikTok itu benar-benar menarik kayak gitu. Iya benar. Apalagi tuh aku sekarang lagi suka banget yang namanya baca AU di TikTok gitu. Iya. Bahkan itu baca AU itu bisa sampai yang kayak lupa makan, lupa waktu banget lah pokoknya. Aduh. Itu tuh sebenarnya nggak baik sih Biu. Iya. Kira-kira ada nggak sih caranya? Nah iya kan, pasti dari kita ini tuh sering banget yang namanya kelupaan atau ya kehabisan waktu lah, apa karena
terlalu banyak scroll, terlalu banyak lihat-lihat Instagram, lihat stories, apalagi tadi lihat TikTok gitu kan. Iya, benar. Nah, aku sih mau nanya aja ke Kak Nabila, gimana sih Kak caranya agar aku atau sobat Digify yang di sana bisa manajemen waktu kita agar tertata dengan baik, juga biar nggak lupa waktu lagi gitu. Soalnya aku, para sobat Digify juga pasti sering banget kan ngalamin hal ini gitu. Gimana Kak? Oke, untuk memanajemen waktu dengan baik ya. Oke, sekarang Gen Z ini juga lagi kayak fokus-fokusnya di media sosial gitu, kayak tadi Kak Jilan scroll TikTok gitu. Nah, untuk itu kita Gen Z ini tuh kayak harus pandai-pandai gitu memanajemen waktu dengan baik. Nah, untuk itu kita yang pertama ini kita dapat membuat jadwal atau note yang dimana nanti kita dapat mencatat semua tugas, kegiatan, serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Terus selanjutnya kita dapat mengendalikan aplikasi pengingat nih kayak alarm gitu untuk memanfaatkan waktu luang kayak menyalurkan hobi atau bakat yang lainnya gitu. Betul. Terus selanjutnya nih, tadi seperti yang dijelaskan Kak Zilan suka sekali scroll TikTok di AU. Scroll AU di TikTok. Iya, di TikTok. Terus untuk itu kita dapat kayak mengendalikan nih istirahat yang cukup juga sangat penting karena kurang tidur juga itu kayak dapat mengurangi produktif kita gitu. Mungkin itu Kak. Oh gitu. Gitu ya Kak. Ada banyak ya cara manajemen waktu online kita. Tadi juga sempat disinggung juga tentang istirahat yang cukup itu kayak aduh perlu banget ya untuk kita di masa-masa ini gitu. Ya mungkin bisa. Oh gitu ya, itu tuh benar-benar tadi tips yang bermanfaat juga buat aku ya. Apalagi aku juga kadang suka banget lupa waktu gitu dalam bermedia. Nah selanjutnya nih juga lagi rame gak sih tentang kayak penipuan, apalagi penipuan tiket konser gitu-gitu. Iya. Itu rame banget Sering banget ya. dengar, aku Iya sering kan? banget dengar. Terus juga pembobolan data pribadi itu juga sering banget ada di media gitu. Terus juga ada kayak ngambil data pribadi buat pinjol, itu bahaya banget gak sih, Bil? Itu bahaya banget. Aku paling hindarin banget tuh Iya tipuan-tipuan kan, kayak gitu. itu tuh sekarang sering banget terjadi di sekitar kita tentunya. Nah, bintang tamu selanjutnya ini juga punya pengalaman yang kurang mengenakan dalam bermedia digital. Mungkin para sobat Digify ini penasaran ya, siapa sih bintang tamu kita? Terus pengalaman seperti apa sih yang udah dia alamin gitu. Mungkin langsung aja ya kita ke bintang tamu selanjutnya, yaitu Kak Putri. Halo Kak Putri. Halo Kak Putri. Kak Putri mungkin boleh perkenalan lagi ya biar para sobat Digify juga tahu gitu. Oke, kenalin, nama aku Putri. Sekarang aku lagi mengemban studi S1 di Ilmu Komunikasi Unsud. Oh, jadi Kak Putri ini masih mahasiswa ya? Iya, masih mahasiswa. Terus kesibukannya itu kuliah aja atau ada kesibukan lainnya nih Kak Putri? Untuk sekarang sih masih cuman kuliah aja sama magang di organisasi luar kampus juga, gitu aja sih. Oh gitu. Terus tuh denger-denger ya, Kak Putri ini ada pengalaman kurang mengenakan ya di dalam bermedia digital gitu. Mungkin boleh nggak sih Kak diceritain sedikit gitu ke sobat Digify biar mereka juga tahu gitu. Oke, iya betul banget. Aku tuh punya pengalaman yang benar-benar gak enak sama sekali tentang tertipu karena nggak punya kemampuan literasi digital yang bagus gitu maksudnya. Jadi itu tuh sekitar 1 tahun yang lalu. Dulu aku nanya-nanya ke official akunnya BNI soal tentang transaksi gitu kan. Dan ya banyak banget akun yang reply, tapi ya semuanya tuh akun bodong, akun kosongan. Akun bodong. Dan Oke. ya masalahnya display name-nya tuh sama persis kayak akun official BNI yang asli. Wah, keren banget ya. Tapi ya aku nggak ngelihat gitu username-nya apa, cuma ngelihat dari display name-nya. Terus ya akhirnya aku kayak ketangkep umpan mereka lah. Ya, jadi aku nge-WhatsApp salah satu nomor dari semua akun bodong yang reply tweet aku itu, dan akhirnya
akun tersebut kayak nelpon aku gitu. Jadi kayak diburu-buru lah disuruh buat transaksi ke suatu nomor rekening, padahal itu kan tujuannya buat ngambil uang dari bank aku kan. Tapi ya dia bilangnya nanti dana tersebut bakal disalurkan ke BNI yang cabang pusat biar dibantu keluhan aku disampaikan ke mereka. Bahaya banget. Nah, ya pada akhirnya uang aku diraup sebesar 900.000 rupiah, dan ya aku baru sadar waktu dia tuh ngirimin nomor rekening lagi kan. Jadi itu kan satu nomor rekening ya yang sebelumnya, terus setelahnya tuh ada nomor rekening baru yang dia suruh transfer ke situ, dan aku baru sadar kalau itu tuh penipuan. Terus aku langsung stop panggilannya di situ. Itu 900.000 ya Kak? Wah, itu kayak lumayan banget ya untuk hitungannya sebagai mahasiswa. 900.000 tuh bisa buat sebulan kurang lah ya, itu 900.000 gitu ya. Terus setelah ada pengalaman ini nih Kak, ada nggak sih kayak sedikit agar tips lah agar terhindar gitu dari pengalaman yang bakal terulang lagi gitu? Oke, tentunya ya setelah insiden tersebut aku jadi lebih waspada dan lebih teliti, karena dulu tuh aku kan emang males baca, males meriksa lebih lanjut tentang kebenarannya apa. Jadi ya tips yang pertama dan paling penting tuh harus jadi lebih teliti dan berhati-hati dalam membaca. Contohnya dalam kasus aku kemarin waktu itu, aku kan nggak ngebaca username-nya langsung langsung nge-WhatsApp aja gitu orangnya. Gitu. Kesalahan pertama ya Ceng. Itu kesalahan pertama. Terus tips lain, jangan mudah percaya sama apa yang ada di internet. Jadi kita tuh harus teliti dulu apa kebenarannya. Aware. Dan ya selanjutnya gimana ya? Ada nih tips lain. Sebisa mungkin kalau misalkan akun, ya bukan akun bank aja ya, tapi semua akun di sosial media pakai kata sandi yang lebih rumit lah, biar nggak mudah dibobol sama orang gitu. Terus setelah itu mungkin ya bisa sih kayak kita pakai aktifin pemberitahuan transaksi biar kita tahu apa aja kegiatan yang dilakuin selama kita punya rekening bank tersebut. Terus pastiin juga kita pakai koneksi internet yang aman biar nggak mudah kebobolan gitu. Dan ya tips terakhir yaitu verifikasi identitas. Nah, kayak di kasus aku yang tadi itu kan aku nggak ngeverifikasi identitas yang orang yang nelpon aku. Jadi kita tuh pastiin konfirmasi identitas atau latar belakang dari orang yang lagi terlibat sama kita gitu. Jadi kayak misalkan kan yang kasus aku itu dia ngewakilin atas nama BNI, padahal mah enggak. Nah, kita bisa mastiin dulu orang tersebut tuh beneran ngewakilin suatu organisasi atau perusahaan, atau ternyata dia cuma ngaku-ngaku aja. Gitu aja sih tips dari aku. Oke, tadi juga ya sempat didengar itu ada teliti dalam membaca, itu awal banget ya, teliti dalam membaca itu ya kelihatan lah sekarang tuh kan banyak modus-modus penipuan gitu kan. Itu dengan kayak kita teliti dalam membaca, teliti dalam melihat link atau apa itu kan harus ditingkatin lah telitinya gitu. Iya benar banget ya tadi Abiu bilang, dan juga tips dari Kak Putri tuh bisa loh para sobat Digiva ini ikutin gitu. Nah, kita kan juga punya ahlinya ya. Mungkin aku mau tanya dong karena Nabila. Mungkin dari sisi ahli itu ada nggak sih tips untuk menghindari kayak penipuan kayak tadi gitu? Wah, tentunya ada dong yang agar kita ini kayak dapat terhindar nih dari pengalamannya Kak Putri yang tadi terbobol banknya ya. Iya, Bang. Oke, untuk itu nih kita kan Gen Z ini kayak kreativitas nggak sih? Iya, betul. Nah, untuk itu kita kayak gunain nih kata sandi yang kuat. Nah, betul kayak yang dikatakan Kak Putri tadi, kita nih jangan kayak terpaut pada nama kita atau tanggal lahir atau lainnya. Gunakan kata sandi yang misal kayak ditambahkan simbol atau kayak yang orang lain nih kayak nggak tahu gitu. Nah, untuk selanjutnya nih
kayak jangan kita kayak membagikan informasi di media sosial. Kayak misal nih, banyak kan orang-orang kayak naruh nomor HP, email, terus kayak alamat rumah di bio. Nah, itu tuh kayak harus dihindari karena itu data pribadi kita. Nah, untuk yang terakhir nih, sekarang kan kita kayak banyak maraknya penipuan online. Iya, Nah, benar penipuan online ya. Oleh karena itu kita harus lebih pintar nih, kayak jadi jangan mudah percaya dengan tawaran yang kayak menggiurkan kita gitu. Oh, Agar kedepannya itu kayak tidak seperti apa yang dialami oleh Kak Putri, mungkin itu. oh, jadi gitu ya para sobat Digify, tips dari Kak Nabila tadi. Yang pertama mungkin kita harus ya yang namanya buat sandi yang rumit kalau bisa ya. Sandi yang rumit. Karena kita juga Margensi kan kreativitasnya itu tinggi gitu. Jadi bisa lah bikin sandi yang kira-kiranya aman. Terus juga tadi yang kedua itu jangan kalian membagikan informasi pribadi di bio media sosial kalian, semacam alamat kalian atau nomor telepon kalian, karena segala hal pribadi tentang kalian itu mungkin bisa jadi celah kejahatan untuk orang lain kayak gitu Betul, kan. betul. Terus ada juga yang ketiga, kita jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang mungkin memang menggiurkan kayak gitu kan, karena segala yang menggiurkan itu belum tentu menyenangkan, benar nggak? Betul banget, menggiurkan. Oke, udah nggak kerasa nih ya kita udah di ujung podcast kita, dan tadi itu adalah episode pertama sekaligus perdana dari podcast Digify Learning with Digital. Terima kasih untuk Kak Nabila dan Kak Putri yang sudah berbagi ilmunya dan ceritanya hari ini. Oke, semoga tadi juga dengar cerita Kak Putri lebih aware lagi, lebih terhindar. Untuk sobat Digify juga nih ya, kalau kita tadi udah dengerin tips and triknya, mungkin lebih bisa terhindar lagi dari kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Betul banget, Biu. Nah, untuk para sobat Digify juga nih ya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel podcast kita, dan juga share ke teman-teman kalian ya, biar kita semua juga bisa semakin baik dalam berliterasi digital, sehingga kita dapat bermedia dengan lebih baik lagi dan juga berhati-hati. Oke. Gitu. Oh ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya para sobat Digify, dan ingat ya, selalu bijak dalam bermedia digital. Oke, podcast Digify Learning with Digital. See you, bye. Bye.